Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Nas'alullaha as-sihah wal afiyah wal hamasa fi thalabil ilmi. Apa kabar Anda pada hari ini? Semoga senantiasa sehat dan semangat dalam mencari ilmu. Baik, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang an-na'tu, yaitu kata sifat. Maka silakan dipersiapkan alat tulisnya dan simak materi ini baik-baik. Baik, yang pertama adalah pengertiannya. Jadi yang akan kita pelajari ini adalah susunannya, susunan an-na'tu wal man'utu, atau lebih jelasnya atau lebih simpelnya kita biasa sebut dengan na'at man'ut ya. Jadi an-na'tu itu adalah kata sifat, sedangkan al-man'ut adalah kata yang disifati. Jadi an-na'tu adalah kata sifat yang menjelaskan tentang al-man'ut, yaitu tentang kata yang disifati. Contohnya adalah at-thalibu al-masyhuru, murid yang terkenal. Mungkin ini sepintas mirip dengan susunan mubtada dan khobar, namun bedanya adalah pemaknaannya. Kalau mubtada dan khobar itu adalah jumlah mufidah, yaitu kalimat yang sudah sempurna maknanya, sedangkan na'at man'ut adalah susunan frase yang maknanya belum sempurna. Misal tadi at-thalibu al-masyhuru, murid yang terkenal. At-thalibu adalah man'ut, kata yang disifati. Al-masyhuru adalah sifat untuk at-thalib. Jadi murid yang terkenal itu adalah susunan al-man'ut kemudian na'at. Sedangkan jika dalam susunan mubtada dan khobar adalah at-thalibu masyhurun. Perhatikan perbedaannya. At-thalibu masyhurun, murid itu terkenal. Kalimat at-thalibu masyhurun itu adalah susunan mubtada khobar, ya, artinya adalah murid itu terkenal. Nah, itu sudah merupakan jumlah mufidah, maknanya sudah sempurna. Sedangkan frase susunan man'ut na'at, at-thalibu al-masyhuru, murid yang terkenal, itu secara makna belum sempurna, dia baru berupa frase. Baik, itulah mungkin untuk membedakan antara mubtada khobar dan na'at man'ut, atau di dalam istilah lain juga disebut as-sifah wal mausuf. Ya, sifat adalah kata sifat, al-mausuf yang disifati. Baik, an-na'tu kata sifat ini itu harus bersesuaian dalam 4 hal dengan al-man'ut ya. Jadi na'at itu harus bersesuaian dalam 4 hal dengan kata yang disifatinya atau al-man'ut. Yang pertama adalah dari segi jenisnya. Jadi mudzakkar muannasnya itu harus sesuai. Jadi kalau man'utnya, kata yang disifatnya itu mudzakkar, maka na'atnya juga mudzakkar. Kalau yang disifati itu muannas, maka juga muannas. Misal contoh pertama tadi, at-thalibu itu adalah mudzakkar, seorang murid laki-laki, kan? Maka na'atnya juga mudzakkar, at-thalibu al-masyhuru, murid yang terkenal. Kalau muridnya perempuan, at-thalibatu al-masyhuratu, murid perempuan yang terkenal. Ya, jadi mudzakkar muannasnya harus sesuai. Kemudian yang kedua adalah dari segi jumlahnya ya. Jadi dari segi jumlahnya harus sama, yaitu mufrad, musanna atau jamak. Jumlahnya 1, 2 atau jamak, 3 ke atas itu jamak, itu harus kita sesuaikan. Misalkan at-thalibu al-masyhur,
seorang murid yang terkenal. At-thalibani al-masyhurani, dua murid laki-laki yang terkenal. Gitu ya. Kemudian at-tullabu al-masyhuruna, banyak murid atau murid-murid yang terkenal. Jadi harus bersesuaian naatnya gitu ya, dengan man'ut dari segi jumlahnya, ataukah dia satu atau dua atau jamak atau banyak. Kemudian yang ketiga adalah bersesuaian dari makrifat dan nakirohnya, nakiroh dan makrifatnya, dari kejelasannya itu ya. Jadi kalau man'utnya itu nakiroh, maka naatnya juga nakiroh. Kalau man'utnya itu makrifat, maka naatnya juga makrifat. Contohnya adalah kalau makrifat, kalau nakiroh juga nakiroh gitu ya. Kita hilangkan alif lamnya dari contoh yang tadi. Thalibun masyhurun, murid yang terkenal, itu adalah nakiroh. Nakiroh adalah kata yang secara makna atau pengertiannya itu masih umum gitu ya, belum tertentu. Thalibun masyhurun, ya, thalibun nakiroh, maka naatnya ya, kata sifatnya juga harus nakiroh, masyhurun. Kemudian jika makrifat, at-thalibu, murid itu gitu ya. Kemudian at-thalibu itu adalah makrifat, ada alif lamnya. Al-masyhuru, naatnya juga makrifat, ada alif lamnya. At-thalibu al-masyhuru, murid yang terkenal itu, artinya sudah tertentu ya. Jadi orangnya sudah tertentu karena ada alif lamnya menunjukkan dia itu makrifat. Itu ya, jadi harus sesuai dari segi nakiroh dan makrifatnya. Thalibun masyhurun nakiroh, kemudian at-thalibu al-masyhuru makrifat. Kemudian yang keempat, naat dan man'ut itu harus bersesuaian dari segi i'rabnya. I'rab adalah perubahan bunyi akhir dari suatu kata karena ada awamil, ada amil-amil yang mempengaruhinya. Menurut biasanya silahkan simak kembali video tentang al-i'rab gitu ya. Jadi harokat akhirnya itu aja, secara gampangnya itu harus bersesuaian. Jadi jika fathah, jika man'ut itu fathah, maka naknya juga fathah atau mansub itu ya. Kalau marfu juga marfu, dhammah ya dhammah, kasroh juga kasroh gitu, dan sebagainya. Jadi harus bersesuaian. Misalkan at-thalibu al-masyhuru, murid yang terkenal. Misal harokatnya fathah, ra'aitu at-thaliba al-masyhura, aku melihat murid yang terkenal. Ra'aitu at-thaliba al-masyhura, lihat at-thaliba harokatnya fathah, al-masyhura juga fathah, jadi harokatnya sama. Kemudian misalkan ana adhabu ma'at thalibi al-masyhuri, ana adhabu, aku pergi, ma'a dengan gitu ya, ma'a adalah harfu jar gitu ya, maka setelahnya majrur, at-thalibi kasroh ya, majrur, al-masyhuri majrur juga naatnya gitu ya. Jadi at-thalibi itu adalah man'ut, kata yang disifati, al-masyhuri adalah naatnya, dia juga majrur karena ada ma'a di depan. Jadi itu ya, jadi bersesuaian. Kalau dhammah semua, atau marfu semua, kalau fathah semua, atau mansub semua, kalau kasroh semua. Iya. Kalau majrur semuanya. Ya, itulah ketentuan dari pada naat dan man'ut. Ya, jadi naat dan man'ut bersesuaian dalam 4 hal.
dari segi jenisnya ya. Jadi naat dan man'ut harus bersesuaian dalam 4 hal. Saya ulang lagi, dari segi mudzakkar dan muannasnya. Kemudian yang kedua adalah dari segi jumlahnya, mufrad, musanna atau jamaknya. Kemudian bersesuaian dari segi nakirah dan ma'rifatnya. Kemudian bersesuaian dari segi i'rabnya atau perubahan bunyi akhirnya atau harokat akhirnya. Itulah ketentuan untuk naat dan man'ut. Oke, mungkin demikian dulu penjelasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.